Terusan Suez merupakan jalur perairan buatan sepanjang 192 km dengan lebar 200 hingga 300 meter, melintasi Tanah Genting Suez, yaitu sebidang tanah yang ada di antara Laut Merah dan Laut Mediterania. Jalur ini ternyata adalah rute terpendek benua Asia ke Eropa dan dibuat untuk menghubungkan Laut Mediterania ke Samudra Hindia. Jadi, sebelum sampai ke Samudra Hindia, akan melewati Laut Merah yang ada di terusan ini terlebih dahulu. Hai smart people, selamat datang di channel Isi Dunia. Yuk kita lihat jalur pelayaran internasional yang ada di terusan Suez. Melalui terusan Suez, perjalanan Atlantik Utara ke Samudra Hindia tak memerlukan banyak waktu, tepatnya mampu mengurangi waktu tempuh sekitar 6.000 km. Sebelum adanya kanal, kapal yang berlayar dari Teluk Persia menuju ke Eropa Utara harus menempuh jarak 21.000 km karena harus berputar mengelilingi benua Afrika dengan waktu 24 hari. Berpotensi pada kualitas barang yang dikirim ya pastinya. Sementara setelah adanya terusan ini, waktu perjalanan kapal dari lokasi yang sama hanya 14 hari dengan jarak menjadi 12.000 km saja. Terusan Suez menghemat waktu hingga 10 hari. Lalu sebenarnya siapa sih pemiliknya? Terusan Suez dibangun atas prakarsa seorang diplomat Prancis, Ferdinand de Lesseps, yang membujuk Gubernur Mesir, Ismail Pasha, untuk membangun sebuah kanal guna menembus akses dari Laut Tengah menuju Laut Merah. Proses pembangunan terusan ini berlangsung selama 10 tahun dengan 1,5 juta orang pekerja. Gubernur Mesir Ismail Pasha akhirnya dengan resmi membuka terusan Suez pada 17 November 1869. Terusan ini memiliki nilai amat strategis sebagai jalur perdagangan, antara lain sebagai jalur angkutan minyak mentah dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika Serikat. Terusan yang dikelola Badan Otoritas milik negara Mesir juga merupakan jalur pelayaran untuk mengirim bahan bakar minyak dari barat ke timur. Jadi negara Mesir memang berkuasa atas terusan Suez ini ya. Lalu berapa sih biaya sekali transitnya? Dengan nilai strategis tersebut, tak heran jika kapal-kapal yang ingin melalui terusan Suez dipungut biaya yang tidak murah. Lalu berapa tarifnya? Melansir website terusan Suez di www.suezcanal.government.ag, biaya untuk melewati terusan Suez mempunyai 13 kategori, antara lain tanker minyak mentah, tanker minyak bumi, kargo kering, LPG, LNG, kapal penumpang, dan lainnya. Tarif juga mempertimbangkan jenis kargo, panjang kapal, serta berat tonnase kapal. Kapal-kapal yang lewat juga dikenai berbagai macam biaya jasa, seperti jasa kapal pandu, jasa pelabuhan, hingga biaya sampah. Di total, sebuah kapal bisa dikenai biaya miliaran rupiah sekali lewat loh. Sebagai gambaran, kapal dengan tonnase 33.000 ton harus membayar 300.000 USD hingga 400.000 USD atau sekitar 4-5 miliar rupiah. Ini hanya sekali melintas loh ya. Kabarnya, terusan ini juga pernah bermasalah loh. Masih ingat kapal pengangkut peti kemas raksasa Ever Given berbobot 199.000 ton yang memblokir terusan Suez pada Maret 2021 lalu? Diperkirakan biaya kapal ini untuk melewati kanal tersebut sekitar 6-7 miliar rupiah. Namun, gara-gara kandas dan menyebabkan terblokirnya terusan Suez selama 6 hari, dan mengganggu pengiriman global, otoritas terusan Suez meminta kompensasi hingga 550 juta USD atau sekitar 7,7 triliun rupiah kepada pemiliknya. Nilai yang cukup mahal ya. Tapi hal ini dianggap wajar loh, sebab dalam sehari rata-rata Mesir bisa mengantongi 15 juta USD atau sekitar 210 miliar rupiah dari kapal-kapal yang melintasi terusan Suez. Seperti Ever Given, kapal kontainer merupakan jenis kapal yang paling banyak melintas di terusan Suez pada 2019, yakni 5.300-an unit, lalu diikuti kapal tanker sebanyak 5.100-an unit, hingga kapal pengangkut barang
atau bulk carrier sebesar 4.200 unit dan kapal kargo 1.400-an unit. Di tahun 2020, Mesir mengumumkan meraup pendapatan sebesar 5,61 miliar USD atau sekitar 80 triliun dari 18.829 kapal dengan total tonase 1,17 miliar ton yang melintasi terusan ini. Lalu pada tahun 2021, jumlah kapal meningkat sekitar 10% hingga pendapatan tahunan mencapai 6,3 miliar dolar US, tertinggi dalam sejarahnya. Berikutnya terkait resiko kekuasaan dari pemiliknya nih. Wah, negara ini bisa kaya raya ya dari pemasukan ini saja, tapi ada resiko yang cukup mengancam nih. Beberapa kritikus menyatakan bahwa Mesir telah memanfaatkan kekuasaannya atas terusan Suez untuk keuntungan politik dan ekonomi yang lebih besar. Maka, wajar kalau negara ini hubungan diplomatik dengan negara lain cukup luas dan erat ya. Selain itu, penentuan biaya transit yang tinggi dan tarif yang dikenakan oleh Mesir dapat mempengaruhi harga barang dan biaya transportasi global, serta memicu ketidakstabilan ekonomi di beberapa negara. Yang jelas, harga di atas itu udah dikalkulasikan untuk berbagai perawatan dan fasilitasnya ya. Asal jangan sampai menaikkan harga seenaknya aja deh. Oke, itu dia pemilik sekaligus pendapatan dari terusan Suez. Apa kalian tertarik pergi ke sana? Jangan lupa buat subscribe dan like video ini. See you di next video ya.